Saya pemula, Mbak Dari. Ada beberapa yang komen seperti itu. Well, tidak ada yang salah dengan pemula. Kita masing-masing pernah pada titik baru memulai miara anggrek. Tapi kemudian saya mikir, bila sobat anggrek yang baru memulai, ternyata banyak anggreknya yang mati atau tidak ada anggrek yang pernah berbunga, barangkali lama-lama bisa patah arang juga. Padahal bisa jadi kebetulan jenis yang dikoleksi, jenis yang rewel, atau yang butuh treatment khusus untuk berbunga. Oleh karena itu saya kepikiran untuk membuatkan seri anggrek untuk pemula sesuai genusnya. Ceritanya setiap kali saya menemukan jenis anggrek yang relatif gampang, akan saya buatkan videonya dan sarankan kepada sobat anggrek yang ingin memiliki koleksi yang gampang piara dan gampang berbunga. Kali ini dari jenis Cattleya, yang menjadi pilihan saya adalah Rhynchobrasilea Swift-Cindy Perfume. Rhynchobrasilea Swift-Cindy Perfume, silangan intergenerik Cattleya ya. Ada Rhyncholelia di sana, ada Brassavola-nya, dan ada Cattleya. Seperti kebanyakan silangan kompleks, anggrek yang dihasilkan biasanya memiliki sifat-sifat baik dari parent-nya. Demikian juga yang dimiliki oleh Swift-Cindy ini, namanya cantik ya. Apa saja yang membuat anggrek ini saya rekomendasikan untuk pemula? Yang pertama adalah tidak manja. Ceritanya anggrek ini datang di Teras Anggrek sekitar November 2019. Kita buat videonya saat itu, yakni video tips menyambut anggrek baru. Salah satunya anggrek ini. Tentu saja datang tidak dengan sistem semi hidroponik. Kita repotting, ada videonya juga, silakan klik link di bagian atas, di mana kita mengganti media Cattleya ini ke sistem semi hidroponik menggunakan media LECA, butiran tanah liat seperti ini. Ya, pada umumnya anggrek jenis apapun, bukan hanya Cattleya, kalau kita repotting, apalagi dari sistem biasa ke sistem semi hidroponik, akan stres terlebih dahulu. Tapi tidak demikian dengan anggrek ini. Di sini sobat anggrek bisa lihat ya, akar-akarnya terlihat sehat, lumutnya baru mulai tumbuh. Sistem semi hidroponik di mana selalu ada air di bagian sini tentu akan sangat berbeda dibanding sistem penanaman biasa. Tapi anggreknya tidak stres, dia tetap tumbuh dengan baik dan mampu berbunga. Ini sekalian saya bahas ya, sistem semi hidroponik, air ada setinggi ini, dan juga ada penguapan kelembaban ke arah atas karena dibawa oleh air yang menguap ke atas. Ada yang tanya bagaimana cara saya menyiram. Ya, saya siram seperti anggrek-anggrek dengan media tanam lainnya yang bukan sistem semi hidroponik. Apakah tidak kebanyakan mengingat ada air di bawah? Tidak sobat anggrek, karena sifat LECA itu membuat kelembaban di dalam pot itu rata. Saya rasakan lebih rata dibanding bila kita menggunakan media organik seperti moss atau sabut kelapa ya. Memupuk juga saya lakukan seperti biasa, seperti anggrek-anggrek lainnya, tetap saya semprot begitu saja. Tapi sebulan sekali saya bilas bersih pot semi hidroponik agar tidak terjadi penumpukan pupuk. Singkat cerita, Swift-Cindy ini tidak stres meskipun dipindah ke sistem yang sama sekali berbeda. Poin kedua, kenapa anggrek ini saya sarankan untuk pemula? Karena tumbuhnya cepat. Kalau dilihat pada saat repotting kita ada tunas yang ini. Tunas yang ini masih kecil ya. Dia tumbuh dengan baik dalam waktu 6 bulan dan kemudian sudah menumbuhkan bab lainnya. Bila kita perhatikan dari video saat kita repotting, ini size-nya sudah double ya sobat anggrek. Kenapa anggrek yang pertumbuhannya cepat itu baik untuk pemula? Pertama, dengan semakin bertambah banyaknya bab, berarti tenaga cadangan untuk anggrek semakin banyak. Kalau terjadi apa-apa pada bab yang satu busuk, dia masih punya cadangan beberapa bab yang lain sehingga tidak gampang mati. Yang kedua, kombinasi antara cepat tumbuhnya dan gampang berbunga menyebabkan kita bisa menikmati bunga anggrek ini beberapa kali dalam setahun. Kalau sobat anggrek lihat ini, bab yang kecil itu tumbuh menjadi mature dewasa dalam waktu 6 bulan dan langsung berbunga. Saya agak surprise, saya tidak nyangka. Biasanya anggrek yang baru di repotting tidak serta-merta berbunga, butuh 1-2 bab sampai siap bunga lagi. Tapi ini dia berbunga dan menumbuhkan bab berikutnya yang ini kebetulan tidak berbunga. Ini nanti kita bahas babnya di bagian akhir video. Bab ketiga yang ditumbuhkan adalah bab yang sedang berbunga saat ini. Jadi dari sisi pembungaan, Cattleya yang ini tidak membutuhkan treatment atau kondisi khusus. Beberapa Cattleya membutuhkan misalnya kelembaban yang ekstra supaya bisa berbunga.
Ada juga yang membutuhkan penurunan temperatur. Bahkan ada jenis anggrek yang membutuhkan treatment khusus, tidak boleh dipupuk terlebih dahulu baru mereka mau berbunga. Anggrek Cindy ini tidak. Dia tidak rewel, gampang sekali dibuat berbunga. Poin penting lainnya yang nanti-nanti oleh para pencinta anggrek adalah bunga yang indah atau unik. Gimana menurut sahabat anggrek, apakah bunga ini cukup menarik? Mungkin biasa bentuk seperti ini, warnanya pink muda. Keunikannya adalah warna pink ini akan memudar seiring waktu jadi agak keputihan. Yang saya suka dari anggrek ini adalah labellum atau lipnya. Kalau sebelumnya kita pernah membahas anggrek Cattleya yang lipnya berbulu atau lipnya belang atau lipnya seperti bluedrue, kali ini kita mendapatkan labellum yang bintik-bintik. Nah, unik seperti ini. Bintik-bintiknya berwarna lebih gelap, jadi agak magenta begitu ya. Kontras dengan background labellum yang berwarna pink muda. Pattern seperti ini dibawa oleh induk Brassavola biasanya. Ada spesies Brassavola nodosa yang banyak mewariskan labellum yang berbintik seperti ini. Hal lain yang juga diwariskan dari Brassavola adalah aroma wangi bunga ini. Kalau kebanyakan Cattleya wangi antara pagi sampai dengan siang hari, Sif Cindy ini bisa tercium aroma wanginya sampai dengan sore hari. Itu bawaan dari Brassavola yang memang kebanyakan wangi di malam hari. Hal lainnya, wangi anggrek ini lebih tajam dibanding Cattleya pada umumnya. Jadi kalau ada beberapa Cattleya sedang berbunga, itu kita jajarkan dari jarak 1-2 meter, mungkin tidak semua wangi tercium. Kalau Sif Cindy ini jelas wanginya bisa kita nikmati dari jauh dan aromanya itu jauh lebih tajam dibanding Cattleya yang lainnya. Satu hal lain yang juga dicari-cari oleh para pencinta anggrek adalah bunga yang awet. Oke, ini Sobat Anggrek bisa lihat bunga ini sudah mekar lebih kurang seminggu. Ya, awalnya warnanya pinknya lebih jelas ya, sekarang udah ke arah putih tapi bunga terlihat masih segar. Kali kedua berbunga dalam setahun anggrek ini ada di rumah. Kalau kebanyakan Cattleya itu berbunga, tahannya sekitar 7 sampai dengan 10 hari. Yang agak lebih lama tahan sekitar 10 sampai dengan 3 minggu. Sif Cindy ini berbunga pertama kali di bulan Mei itu saya ingat ada sekitar 4 minggu ya, sebulan ya. Ini agak tidak biasa bagi jenis Cattleya. Sekarang kita bicara minusnya. Ada sedikit Sobat Anggrek, dilihat ini tanamannya cenderung tumbuhnya manjat ya. Dari ukuran bunga terhadap ukuran tanaman relatif lebih besar bunga dibanding tanamannya. Namun pola tumbuhnya manjat. Lebih sering repotting Sobat Anggrek, itu paling minusnya. Tapi kalau kita miara di media anorganik tidak masalah, karena repotting di sistem semi hidroponik dengan media leka ini sangat gampang. Ya, itu pembahasan saya untuk Cattleya Sif Cindy Perfume sebagai alternatif koleksi bagi Sobat Anggrek sekalian. Tonton juga video tentang tips-tips dasar merawat Cattleya yang pernah saya posting di channel YouTube Teras Anggrek. Iya, tadi mungkin di tengah video sempat kita bahas kalau anggrek ini berbunga pertama kali bulan Mei, kemudian bulan Agustus sebenarnya sudah ada bab yang mature tapi gagal berbunga. Ceritanya saat itu rumah sedang direnov, anggrek ini saya pindahkan ke halaman belakang. Dia tidak mendapat cahaya yang cukup. Oke, ini kita dapat lagi salah satu sebab Cattleya tidak berbunga ya, yakni tidak terpenuhi kebutuhannya. Kalau Sobat Anggrek menyimak di video tentang tips merawat Cattleya, ada 4 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Pertama, kelembaban, kedua aerasi, ketiga cahaya, dan keempat nutrisi. Nah, bagi Cattleya yang sering menjadi penyebab tidak berbunga adalah kurang cahaya. Nih, contohnya bab yang ini nih. Ini pada saat dia tumbuh kurang cahaya. Cattleya yang manapun kalau kurang cahaya tidak akan mampu berbunga. Bagaimana mengetahui cahaya cukup apa tidak? Silakan simak video tips merawat Cattleya.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Andari, terima kasih sudah mampir di Teras Anggrek.